Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar kalian semuanya? Wow, luar biasa. Nah adik-adik, hari ini kita mau mulai sekolah minggu ya. Pastikan kalian sudah mempersiapkan alat tulisnya, terus uang persembahannya. Ingat ya, yang di gereja duduk yang rapi, yang di rumah juga duduk yang rapi. Tidak ada di atas tempat tidur. Dan tidak ada yang lagi ibadah pegang bantal gulingnya. Bisa ya? Oke. Kak Dewi ajak semuanya bangkit berdiri. Laskar Kristus. Iya. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Bagaimana dia? Dahsyat. Yes. Iya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sangat senang karena Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di dalam ibadah ini, memimpin dan memberkati kami semuanya. Kami semuanya diberkati lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita mau bernyanyi bersama-sama dengan kakak-kakak sekolah minggu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Oke, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan bareng Kakak Fani dan Kak Michelle. Siap, Laskar Kristus. Siap. Siapa Tuhanmu? Yesus Kristus. Bagaimana dia? Dahsyat men. Yes. Kita mau katakan kami anak sekolah minggu. Ikutin gerakan Kak Michelle ya. Kita masih mau memuji Tuhan, kita mau katakan, aku anak terang. Aku anak terang.
datang di gereja kemanapun ku pergi. Oke, adik-adik masih dengan sikap bangkit berdiri, kita mau masuk dalam penyembahan. Kita katakan, kau beriku hati. Adik-adik, mari dengarkan cerita Alkitab hari ini yang berjudul No More Wine. Tidak ada lagi anggur. Cerita ini diambil dari kitab Yohanes 2 ayat 1-11. Pesan hari ini adalah kita membawa teman kita kepada Tuhan ketika kita melayani mereka. Apakah adik-adik pernah ke pesta pernikahan? Apa yang kamu ingat? Pakaian yang indah? Orang-orang yang baik, bunga-bunga, musik yang indah, makanan, minuman yang enak. Apakah kamu sendiri menikmati pesta itu? Yesus pergi ke pesta juga. Para tamu pernikahan memenuhi rumah di Kana di Galilea. Orang-orang berdatangan memenuhi halaman. Suasana penuh dengan suara ceria, musik, dan tawa. Itu adalah malam yang sempurna. Maria melihat sekelilingnya, menikmati pemandangan itu. Betapa puasnya teman-temannya orang tua mempelai laki-laki itu. Sementara itu,
Maria memperhatikan teman-temannya, seorang pelayan yang tidak bahagia mukanya, segera menghampiri Maria. Dia membungkuk dan dengan suara berbisik di telinganya, dia berkata, "Anggurnya sudah habis." Seketika itu juga senyum Maria menghilang dan dahinya berkerut. Dengan cepat Maria melihat sekelilingnya untuk memikirkan apa yang harus dilakukan. Dengan cepat Maria melihat sekelilingnya. Wadah besar yang seharusnya menampung banyak anggur itu semua kosong. Kehabisan anggur akan membuat pesta cepat berakhir. Para tamu akan pulang dan hati Maria terasa berat. Maria tahu kekecewaan dan aib akan terjadi buat keluarga mempelai pria ini. Apalagi Maria yang membantu merencanakan pesta ini. Maria merasa bertanggung jawab, tetapi apa yang bisa dilakukannya? Semua toko sudah tutup. Gak ada cara untuk beli lebih banyak anggur. Gak ada yang bisa dilakukan. Atau mungkin ada sesuatu di sana. Kemudian Maria memikirkan cara sempurna untuk memecahkan masalah. Yesus dan murid-muridnya juga menjadi tamu di pesta pernikahan itu. Maria bergegas menemui Yesus. Mereka kehabisan anggur. Maria memberitahunya dengan cemas. Yesus memahami keseriusan situasi ini. Tetapi apa yang bisa Yesus lakukan? Ibu yang terkasih, mengapa kamu mencoba membawa aku ke dalam ini? Yesus bertanya dengan ramah. Waktuku belum tiba. Maria merasa putus asa. Di sini ada kebutuhan mendesak. Yesus bisa membantu. Maria sangat yakin. Kemudian Maria menyuruh para pelayan itu ke depan. Dan Maria memerintahkan kepada mereka, lakukan apapun yang Yesus perintahkan kepadamu. Yesus melihat sekelilingnya dan melihat 6 tong air batu besar ada di dekatnya. Setiap tong ini menampung sekitar 20 galon atau sekitar 76 liter. Isi guci-guci ini dengan air. Yesus dengan tenang memberitahu para pelayan. Para pelayan segera bergegas mengikuti apa yang Yesus perintahkan. Mereka langsung mengisi 6 tong itu sampai penuh. Sekarang ambil airnya dan bawalah ke penanggung jawab pesta itu. Jadi para pelayan mengisi tong-tong itu. Seperti yang disuruh itu yang mereka lakukan. Mereka melihat sesuatu yang aneh. Itu tidak terlihat seperti air. Itu tidak berbau seperti air. Dengan cepat mereka membawanya ke pesta dan mengisi gelas milik penanggung jawab pesta. Orang ini tidak tahu apa yang sudah terjadi. Dia hanya mengangkat gelasnya dan meminumnya. Sambil tersenyum, dia memanggil mempelai pria. Semua orang menyajikan anggur terbaik lebih dahulu, katanya. Dan setelah para tamu minum banyak, dia menyajikan anggur biasa. Tetapi kamu telah menyimpan yang terbaik sampai sekarang. Ini adalah mujizat pertama Yesus. Murid-muridnya melihat apa yang terjadi ketika Yesus melayani orang lain. Murid-murid bertekad akan menaruh iman mereka kepada Yesus lebih dari yang sebelumnya. Mereka akan menjadi teman dekat Yesus. Kita membawa teman kepada Tuhan ketika kita melayani orang lain. Wah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang barusan kita lihat dan kita dengar ya. Ceritanya tentang tidak ada lagi anggur. Terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nah, adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus bersama 12 murid-muridnya, bersama ibunya Maria. Mereka semuanya hadir di dalam pesta perkawinan yang ada di Kana. Adik-adik sekolah minggu, di dalam acara pernikahan tersebut, mereka menikmati makanan yang lezat, minuman yang enak-enak. Tiba-tiba adik-adik minuman air anggurnya habis. Nah, waktu Ibu Yesus mengetahuinya, Ibu Yesus langsung berkata kepada Yesus bahwa di dalam acara pernikahan itu air minum anggurnya sudah habis. Kemudian Ibu Yesus pergi ke pelayan-pelayan. Dia katakan kepada para pelayanan, nanti Tuhan Yesus datang kepada kalian, apa saja yang dia lakukan, yang dia katakan, kalian perbuat. Nah, lalu adik-adik,
Tuhan Yesus memerintahkan kepada para pelayan. Dia katakan, isi semua beberapa tempayan yang besar-besar ini dengan air. Dan kemudian tuangkan dan berikan kepada tuan yang punya perjamuan pernikahan ini. Dan juga kepada para tamu-tamu yang hadir. Adik-adik, para pelayan tersebut mereka melakukan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ternyata adik-adik ketika mereka meminum air anggur yang dibagi-bagikan itu, mereka kaget. Dikatakan, wow, minuman air anggur ini enak sekali, lezat rasanya, beda dari yang tadi. Adik-adik, Tuhan Yesus kita keren. Ya, air bisa dijadikan menjadi anggur. Nah, inilah mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, air menjadi anggur. Manusia yang ada di dalam dunia ini tidak dapat melakukannya. Hanya Yesus yang sanggup melakukannya. Keren ya Tuhan Yesus kita? Ya, keren. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini mengajari kita semuanya. Mengajari adik-adik, mengajari kakak-kakak sekolah minggu untuk kita lebih semangat melayani Tuhan. Dan Tuhan mau kita berteman kepada semua orang. Serta siap membantu mereka yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum kenal kepada Tuhan. Dan kita yang bertugas mengenalkan mereka kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya, Kak? Caranya ceritakan Tuhan Yesus kepada mereka. Katakan, Tuhan Yesus adalah juru selamat semua manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus sangat sayang kepada semua orang, termasuk kamu dan saya. Bisa ya? Pasti bisa. Kemudian temannya itu ajak berdoa, doakan dia. Nah, adik-adik sekolah minggu semua kalian, kakak sekolah minggu juga pasti bisa melakukannya. Ya, bekerja, melayani Tuhan, menolong orang lain, membawa kepada Tuhan. Amin. Iya. Nah, sekarang Kakak Dewi minta kalian buka Alkitabnya. Kak Dewi mau kasih kalian ayat hafalan untuk kalian hafal di dalam minggu ke depan. Dari hari ini sampai hari Jumat jam 5 sore terakhir kalian boleh kirim ya. Cari 1 Petrus 4 ayat 10. Di manakah dia? Iya, di perjanjian baru. 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Sudah ketemu? Iya. Kak Dewi baca, kalian perhatikan ya. Ayat hafalan ini untuk semua usia. Batita, balita, kelas 1 sampai kelas 6. Ya. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 1 Petrus 4 ayat 10. Iya, bisa ya? Kak Dewi tunggu. Kalian bisa menghafalnya, buat videonya, dan kirim di grup sekolah minggu. Jangan lupa dan jangan mau kalah. Adik-adik yang belum bisa baca, yuk mama papa yang hebat bantu mereka. Ya, buat video ayat hafalannya. 1 Petrus 4 ayat 10.
Mulai hari ini dihafal, buat videonya dan kirim sampai terakhir hari Jumat jam 5 sore. Jangan lewatkan dan jangan terlambat untuk mengirimnya. Oke? Iya. Sekarang kita mau berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita mau berdoa buat firman Tuhan yang barusan kita dengar ya. Semuanya sikap doanya, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah kami lihat. Sangat memberkati kami semuanya. Engkau Tuhan Yesus yang luar biasa. Engkau melakukan perkara yang luar biasa. Di dalam pesta perkawinan kekurangan air anggur, Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami semakin percaya kepadamu. Engkau dapat melakukan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau Tuhan lebih lagi untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh dan membantu teman-teman kami yang belum percaya kepada Tuhan untuk membawa mereka kepada Tuhan Yesus sehingga mereka juga memiliki Engkau dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Nah, adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita mau lihat, mau dengar video ayat hafalan yang sudah kalian kirim. Pasti sangat memberkati semuanya. Mari kita saksikan bersama-sama. N. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Shalom Kak, ayat hafalan minggu ini Pengkhotbah 9 ayat 10a. Segala sesuatu yang dijumpai saat kamu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Makasih Kak, shalom. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Kasih Kak. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Terima kasih Kak. Salam kenal, saya Krisna. Hafalan minggu ini Pengkhotbah 9 ayat 10a. Segala sesuatu yang dijumpai untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Terima kasih Kak, shalom. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Terima kasih, salam. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10a.
9 ayat 10a. Segalanya sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah sesuatu sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Terima kasih Kak. Shalom Kak, ayat hafalan minggu ini Pengkhotbah 9 ayat 10a. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Makasih Kak, shalom. Shalom, ayat hafalan minggu ini Pengkhotbah 9 ayat 10a. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Shalom, ayat hafalan minggu ini Pengkhotbah 9 ayat 10a. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjalah sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Makasih. Pak, Pengkhotbah ayat 10a. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Masih Kak. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Amin, kasih. Pengkhotbah 9 Pengkhotbah 9 ayat 10a. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Terima kasih Kak, salam. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Terima kasih Kak. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Terima kasih Kak. Shalom Kak, tentang minggu ini Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah sekuat tenagamu. Pengkhotbah 9 ayat 10. Makasih Kak. Wow, keren.
dahsyat ya, luar biasa. Adik-adik sekolah minggu semuanya keren ya. Sanggup menghafal ayat hafalan, kemudian buat videonya dan mengirimkannya. Dan juga adik-adik yang belum sekolah, luar biasa, mama papanya ikut mendukung mereka semuanya. Terima kasih banyak buat adik-adik sekolah minggu yang sudah semangat terus menghafal firman Tuhan. Dan juga terima kasih banyak buat papa mama yang selalu setia mendukung anak-anaknya melayani Tuhan, membuat menghafal firman Tuhan. Ingat ya, firman Tuhan Yesus yang kalian hafal tidak akan lenyap, tapi itu hidup sampai kedalaman hati kalian, memberkati kalian setiap saat. Oke, sekarang kita mau melihat dan mendengar pengumuman yang akan disampaikan kepada kita semuanya. Mari kita lihat bersama-sama dan mendengarkannya. Pengumuman sekolah minggu hari ini 13 November 2022. Buat kamu adik-adik yang berumur 6 tahun ke atas sudah bisa hadir di gereja untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara offline jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Adik-adik sekolah minggu, perhatikan jadwal untuk hadir dalam ibadah sekolah minggu secara offline di tiap minggunya. Ingat, untuk hadir kamu harus dalam keadaan sehat dan sudah divaksin kedua. Bagi adik-adik yang kecil atau yang beribadah di rumah tetap bisa mengikuti ibadah secara online melalui YouTube channel GKI Rehoboth Taman Yusma Asri, Bekasi. Waktu kamu beribadah di rumah, adik-adik tetap dapat memberikan persembahan dan janji sahabat misi dengan dua cara. Pertama, adik-adik bisa membawa persembahan dalam ibadah sekolah minggu atau ibadah umum, atau membawa ke gereja di setiap jam kerja dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Hari Senin sampai Jumat, masukkan uang ke dalam amplop dan tulis persembahan sekolah minggu. Atau cara kedua, bisa minta tolong mama dan papa untuk mentransfer ke rekening gereja yang tertera pada layar ini. Dan ingat untuk mengkonfirmasi ke KLMI. Kakak sekolah minggu dan gembala sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk kamu yang berulang tahun dalam minggu ini. Senin 14 November, Elva Davita Ansley Manihuruk. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan untuk minggu ini untuk semua kelas dari 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 1 Petrus 4 ayat 10. Adik-adik ingat untuk sebutkan ayatnya di awal dan di akhirnya. Bagi adik-adik yang bayi sampai kelas balita, boleh minta tolong mama dan papa untuk bantu menghafal ya. Sekali lagi, ingat untuk kirimkan video kamu menghafal ayat ke WhatsApp grup sekolah minggu dan juga fotomu waktu beribadah di rumah. Sekian pengumuman sekolah minggu hari ini. Lindungi dirimu dan peduli orang lain. Tetap jaga kesehatan dengan mencuci tanganmu, makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Tetap gunakan maskermu dan tetap jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, sekarang adik-adik kita mau berdoa buat satu teman kita yang berulang tahun pada minggu ke depan ini. Siapakah dia? Dia adalah bidadari, ya, namanya Elva. Ya, Elva silakan bangkit berdiri di tempat. Kita mau berdoa nih buat kamu. Nah adik-adik, setelah kita mendoakan Elva, Kak Dewi langsung tutup di dalam doa penutup ya. Jadi semuanya harus sungguh-sungguh berdoa. Ingat ya, kita mau bicara kepada Tuhan. Jadi jangan main-main. Ya, kita berdoa. Tapi sebelum berdoa, Kak Dewi ajak dulu bangkit berdiri. Laskar Kristus. Iya, siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Bagaimana dia? Dahsyat. Yes. Iya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur bersama-sama dengan teman kami Elva yang Tuhan tambahkan usianya di dalam minggu ini.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati dia, berkati dalam sekolahnya, pertambahkan kepintaran, semangat terus untuk melayani Tuhan. Pakai dia menjadi saksi Tuhan dimanapun dia berada. Dan dia merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tapi Tuhan selalu hadir dan menyertai dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa buat Elva. Tuhan, ini kami anak-anak sekolah minggu dan Papa Mama yang hebat yang ada bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu ikut ibadah pada hari ini. Dan semua kakak-kakak sekolah minggu, mari Tuhan berkati kami semuanya. Firman Tuhan, puji-pujian yang kami naikkan sangat memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah hidup kami, pakai kami terus untuk semangat, untuk setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak sekolah minggu, berkati pertumbuhan mereka, berkati kesehatan mereka yang sekolah di TK sampai kelas 6. Tuhan berkati pertambah-tambahkan kepintaran. Pakai hidup mereka Tuhan senantiasa lebih lagi mengasihi Tuhan dengan setia kepada Tuhan. Berkati papa mama mereka ya Tuhan. Berkati pekerjaan usaha mereka yang berkenan kepadamu. Kalau ada anak-anak sekolah minggu yang sakit yang kami tidak tahu. Dan juga kalau ada papa mama mereka yang sakit dan kami tidak tahu. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari Tuhan Engkau bekerja. Kuasa bilur-bilur Tuhan mengalir dalam tubuh mereka. Memberikan kesembuhan dengan sempurna. Di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah Pendeta Paul Paksoal, berkatilah Pendeta Priscilla Paksoal, berkatilah kami semua kakak-kakak sekolah minggu dan semua tim yang sudah membantu ikut melayani pelayanan sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Adik-adik sekolah minggu, terimalah berkat yang daripada Allah dalam damai sejahtera dan kasih daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Adik-adik sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semuanya. Shalom, sampai jumpa.